pertumbuhan ekonomi sangat sulit. Jadi kami harapkan Bapak Ibu sekalian ini yang sangat berperan, karena kalau mengadakan APBD jelas tidak bisa. Karena manufaktur sudah membutuhkan infrastruktur dan juga investor yang agak sulit untuk kita tarik ke Magetan. Kami berharap Bapak Ibu sekalian menjadi investor lokal yang menjadi tulang punggung perekonomian di Magetan. Dan ini perhitungan sederhana tadi bisa. Jadi kalau misalnya uangnya muter saja bisa. Bagaimana bisa muter? Ini kalau penduduk yang ber-KTP dan yang tidak ber-KTP ini, yang tidak ber-KTP 2 kali lipat daripada yang ber-KTP. Jadi bagaimana caranya menghadirkan orang yang tidak ber-KTP ke Magetan? Ini yang menjadi kunci untuk bisa meningkatkan perekonomian Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau yang di sektor mengandalkan pekerjaan pemerintah jelas tidak bisa. Mengandalkan dari dalam daerah sangat tidak mungkin, karena penduduk kita di sektor pertanian bisa kita bayangkan berapa kepemilikan lahan. Kalau misalnya idealnya 2 hektar, tidak ada yang mempunyai 2 hektar. Tentunya lapangan pekerjaan yang lain yang harus kita tumbuhkan. Jadi kami berharap ada kolaborasi dari Bapak Ibu sekalian dengan pemerintah Kabupaten Magetan. Kami sangat terbuka, tidak mungkin birokrasi untuk berpikir pertumbuhan ekonomi secara maksimal. Karena birokrasi ini dicetak menjadi administrator. Saya sudah bekerja 30 tahun. Jadi kalau disuruh berpikir berusaha seperti Bapak Ibu sekalian tentunya sangat sulit. Jadi Bapak Ibu sekalian lah yang mewarnai kami untuk kebijakan-kebijakan pembangunan di Kabupaten Magetan. Pengangguran kita ada 17.000. Kota Garam tadi menyerap 2.000. Seandainya Bapak Ibu sekalian bisa menggulirkan, bukan dalam arti anak buah Bapak Ibu sekalian, tapi bisa menggulirkan untuk setiap pengusaha 100 orang selesai masalah pengangguran di Magetan. Jadi kami tadi juga berdiskusi dengan pemerintah. Monggo nanti kita diskusikan bagaimana caranya supaya penduduk yang tidak ber-KTP bisa lebih banyak daripada yang ber-KTP. Itu yang nanti menjadi sumber pendapatan kita. Salah satu contoh misalnya kembangkan pariwisata. Pada saat pengembangan pariwisata atau pendatang bisa refreshing di Magetan. Ini karena satu-satunya penarik ini kita itu hanya mengandalkan di pariwisata, pelayanan kesehatan, syukur-syukur di pendidikan. Pada saat nanti penduduk yang ber-KTP ini lebih sedikit atau separuh dari yang tidak ber-KTP, ekonomi akan tumbuh, banyak uang-uang dari luar yang masuk. Saat ini kita itu sudah seperti itu, masih lagi. Saya yakin Bapak Ibu sekalian yang dikonsumsi di Magetan mungkin lebih sedikit daripada yang dikonsumsi Bapak Ibu sekalian yang menyekolahkan anaknya di luar daerah. Jadi mungkin Bapak Ibu sekalian yang mempunyai anak-anaknya ada 3-4 juta yang dicari di Magetan harus keluar ke wilayah yang lain. Anggaran dari pemerintah itu kita itu hanya diberi hak yang banyak pajak makan minum, hotel dan restoran, lainnya tidak bisa menarik pajak. Hanya restitusi atau bagi hasil yang sedikit. Kendaraan bermotor kita yang memperbaiki jalannya, kita yang mencukupi infrastrukturnya, hanya 30% pajaknya yang masuk kita. Nah ini menjadi gambaran Bapak Ibu sekalian, ke depan ini kita harus bagaimana. Jadi mari kita diskusikan, nanti kalau mungkin ada waktu yang lain juga bisa kita kembangkan. Tadi dengan pemilik hotel bintang ini kami sampaikan di luar. Kalau misalnya ada 50 kamar saja yang standarnya lebih bagus dan menjadi satu, mungkin kami bisa menarik ke sini. Mohon maaf, bukan kita agak tinggi enggak. Pada saat kita menarik forum kepala OBD saja, sangat susah kita itu mencarikan tempat di sini yang layak untuk OBD. Lebih kalau menurut saya bukan. Kalau misalnya standar sekda yang mungkin rutin ada pertemuan, kita mau menarik ke sini saja susah. Jadi kita berharap ada kolaborasi beberapa pengusaha. Pemakainya itu kita tidak bisa memakai apapun, termasuk sektor konstruksi, termasuk sektor UMKM, termasuk sektor jasa yang lain.
kalau tidak penduduk yang tidak ber-KTP lebih banyak daripada penduduk yang ber-KTP.